Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang keutamaan atau khasiat membaca surah Al-Muluk atau Tabarok. Surah Al-Muluk yaitu surah yang terletak pada juz 29 bagian awal. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Itu namanya surah Al-Muluk. Dan di sini saya menyampaikan tentang khasiat membaca surah ini. Khasiatnya saya ambil dari beberapa hadis. Yang pertama, hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, saya ambil dari kitab Tafsir Ibnu Katsir. An Ibnu Abbas, dari sahabat Ibnu Abbas, qala, beliau berkata, darabah ba'du ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam khiba'ahu ala qabrin. Kata sahabat Ibnu Abbas bahwasanya ada sebagian sahabat Nabi membuat perkemahan. Wa huwa la yahsabu annahu qabru insan yaqra'u suratal mulki hatta khatamaha. Dan sahabat tersebut tidak mengira atau tidak tahu bahwasanya tempat itu adalah sebenarnya kuburan. Dan di dalamnya itu terdengar suara bacaan surah Al-Muluk sampai selesai. Akhirnya fa'atan Nabiyyah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah darabtu khibai ala qabrin wa ana la asabu annahu qabrun. Ya Rasul. Jadi kemudian sahabat Ibnu Abbas ini menyampaikan pada Nabi, datang pada Nabi dan menyampaikan, ya Rasul, bahwasanya saya telah membuat sebuah perkemahan di sebuah tempat, akan tetapi tempat itu sebenarnya Al-Quran dan di dalamnya terdengar suara bacaan Al-Muluk atau Tabarok sehingga selesai. Faida insan yaqra'u suratal mulki Tabarok hatta khatamaha. Mendengar apa yang disampaikan oleh sahabat Ibnu Abbas, akhirnya faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi menjawab, yal mani'atuh. Surah Al-Muluk atau Tabarok itu al-mani'atuh, bisa menghalang-halangi atau bisa mencegah dari siksa kubur. Yang pertama, hiyal munjiyatuh tunjihi min adzabil qabrih. Dan juga surah Al-Muluk bisa menyelamatkan dari siksa kubur. Dalil berikutnya ada sebuah hadis yang saya ambil dari sebuah kitab yang diriwayatkan oleh At-Tabrani, dijelaskan dari sahabat Ibnu Abbas juga. An Ibnu Abbas, dari sahabat Ibnu Abbas, annahu qala li rajulin, bahwasanya Ibnu Abbas berkata kepada laki-laki, ala uthifukah bihadisin tafrahu bihi. Apakah engkau ingin hadiah dariku yang berupa hadis yang mana dengan hadis itu engkau akan bahagia? Qala bala. Laki-laki itu menjawab, bala, ya Ibnu Abbas. Qala, Ibnu Abbas berkata, iqra, bacalah, tabarakalladzi biyadihil mulku. Bacalah surah Al-Muluk atau Tabarok. Wa 'allimha ahlak. Selain engkau membacanya, ajarkanlah surah Al-Muluk itu kepada keluarga-keluargamu, kepada istrimu. Wa jami'ah waladik, dan ajarkanlah kepada semua anak-anakmu. Wasibyana baitik, dan ajarkanlah kepada semua anak-anak kecil yang ada di rumahmu, entah anakmu sendiri atau mungkin ponakannya atau mungkin yang lainnya. Jadi sahabat Ibnu Abbas menyarankan laki-laki ini untuk pertama membacanya, yang kedua mengajarkan kepada semua keluarganya, istrinya antara lain, terus anak-anaknya, dan kepada semua anak-anak kecil yang ada di rumahnya. Wajironak, dan juga ajarkanlah kepada semua tetanggamu. Kenapa?
fa innahal munjiyatuh, karena surah Al-Mulk itu al-munjiyatuh, bisa menyelamatkan dari siksa kubur. Wal mujadilatuh tujadilu au tukhasimu yaumal qiyamati inda rabbiha liqari'iha. Begitu juga surah Al-Mulk bisa berdebat atau menjadi hujjah besok di hari kiamat, membela orang-orang yang membacanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga wa tatlubu lahu an yunjiyahu min adzabin nar, menuntut atau meminta kepada Allah untuk menyelamatkan orang-orang yang membacanya supaya diselamatkan daripada siksa api neraka. Wa yanji biha sahibaha min adzabil qabri, dan juga supaya Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan dari siksa kubur. Ini wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi bersabda, beliau mengatakan, lawaditu annaha fi qalbi kulli insan min ummati. Kata beliau, saya sangat punya keinginan. Saya punya keinginan bahwasanya surah Al-Mulk itu berada di hatinya setiap umatku, kata beliau. Jadi setiap umatku saya punya keinginan sekiranya surah Al-Mulk itu berada di hatinya masing-masing umatku, kata Nabi. Saking besar atau saking agungnya khasiat membaca surah Al-Mulk, sampai Nabi punya sebuah keinginan atau permintaan surah Al-Mulk itu berada di hatinya masing-masing umat beliau. Terus selanjutnya dari sahabat Jabir, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana la yanam hatta yaqra'ah alif lam mim tanzil surah as-sajdah wa tabarakalladzi biyadihil mulk. Bahwasanya Nabi tidak mungkin tidur, tidak akan istirahat kecuali beliau sudah selesai membaca surah Alif Lam Mim Tanzil, yaitu surah As-Sajdah, dan juga beliau selesai membaca surah Al-Mulk. Artinya apa? Artinya surah Al-Mulk itu yang baik dibaca sebelum tidur, dibaca setelah Isya atau di malam hari. Ada hadis yang selanjutnya dari sahabat, dari riwayat An-Nasa'i, bahwasanya man qara'a tabarakalladzi biyadihil mulk kulla lailatin mana'ahu Allah azza wa jalla min adzabil qabri. Barang siapa yang membaca surah Al-Mulk tabarakalladzi biyadihil mulku sampai terakhir setiap malam, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencegahnya dari siksa kubur. Wa kunna, dan kata beliau, wa kunna fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nusammiha al-man'ah. Kata sahabat Abdullah bin Mas'ud, dan kami di zaman Nabi itu memberi nama Al-Mulk sebagai surah Al-Mani'ah, surah yang mencegah dari siksa kubur. Al-Mani'ah. Terus wa innaha fi kitabillah azza wa jalla suratun man qara'aha biha fi kulli lailatin faqad aksarahu atobah. Dan surah Al-Mulk di kitabnya Allah Subhanahu wa taala itu sebuah surat yang mana barang siapa membacanya tiap malam, maka orang itu sebenarnya memperbanyak amal baik atau pahala dan juga memperbagusnya. Hadis lain disampaikan, ini ada sebuah kisah. Yu'tar rajulu fi qabrihi fatu'ta rijlahu fatakul rijlah laisa lakum ala ma qibali sabil. Bahwasanya besok di alam barzah, di kuburan, ketika sudah dimasukkan ke liang lahat, maka jenazah ini atau mayat ini didatangi oleh malaikat. Pertama didatangi dari arah kedua kakinya. Cuman kedua kaki itu menjawab fatakulu rijlah. Kedua kaki itu menjawab laisa lakum ala ma qibali sabil, bahwasanya wahai para malaikat, engkau tidak mempunyai jalan untuk menuju orang ini
Kenapa? Karena kana yakum yaqra'u bi suratul mulk. Karena orang ini sholat di malam hari dengan sebab tenagaku, itu kaki, kata kaki. Sholat di malam hari dengan membaca surah Al-Muluk. Terus summa yu'ta min qibali sadrihi aw qala batnih. Kemudian malaikat di kuburan besok datang lewat jalur dadanya atau perutnya. Akan tetapi dada atau perut ini mengatakan fayaqul laisa lakum ala ma qibali sabil. Wahai malaikat, kalian tidak berhak untuk menuju orang ini, dikarenakan dengan sebab dada atau perut orang ini membacakan yaqra'u bi suratul muluk, membaca surah Al-Muluk dengan dada yang dimiliki dan juga dengan perut yang dimiliki orang ini membaca surah Al-Muluk. Kemudian summa yu'ta ra'suh fayaqul laisa lakum ala ma qibali sabil karena yaqra'u bi suratul muluk. Kemudian malaikat ini akan mendatangi orang ini lewat jalur kepalanya. Cuma kepala itu menjawab, wahai malaikat, engkau tidak berhak mendatangi orang ini karena saya itu kepalanya. Dengan sebab saya orang ini bisa membaca surah Al-Muluk. Beliau mengatakan fayal mani'atu tamna'u min adzabil qabri. Bahwasanya surah Al-Muluk itu adalah surah yang mencegah dari siksa kubur. Wa hiya fit Taurah suratul mulki. Surah Al-Muluk dalam kitab Taurat terkenal surah Al-Muluk, sehingga man qara'aha fi lailatin, barang siapa yang membacanya tiap malam maka faqad aksara wa atiyabah, maka orang itu benar-benar memperbanyak amal baik, memperbanyak pahala, wa afyabah, dan juga memperbagusnya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, dan jika ada kesalahan atau mungkin kekurangan saya mohon maaf, dan semoga manfaat dan barokah apa yang saya sampaikan. Dan dari saya pribadi akhiran semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.